Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini. Dalam materi berikutnya yang akan saya jelaskan untuk mata kuliah Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu mediasi atau bahasa asingnya disebut dengan mediation. Bahwa mediasi ini menurut Christopher W. Moore memberikan pengertian bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga. Artinya ada pihak ketiga. Tadi kalau di negosiasi tidak ditemukan unsur pihak ketiga, ya, yang bisa diterima oleh pihak yang bersengketa dan bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak. Jadi artinya pihak ketiga itu harus independen, ya, dan dia bersifat netral tadi saya bilangnya, atau independen. Pihak ketiga ini tidak punya wewenang untuk membuat keputusan. Dia bertugas membantu pihak-pihak yang bersengketa agar secara sukarela dapat mencapai kata sepakat dan diterima langsung oleh masing-masing pihak untuk sebuah persengketaan. Artinya pihak ketiga ini dia bukan sebagai pihak yang memutuskan sengketa dan dia tidak berhak untuk mengambil keputusan dalam sengketa. Dia hanya memberikan rekomendasi atau usulan-usulan yang terkait dengan penyelesaian sengketa yang mengarah kepada win-win solution. Ya, nah mediasi ini dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga dinyatakan dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 di Undang-Undang pasal 6 tadi tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis dari para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih, di mana yang disebut dengan penasihat ahli maupun atau seseorang yang disebut dengan mediator. Jadi mediasi ini kesimpulannya satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan melalui perundingan yang melibatkan para pihak, khususnya para pihak tadi melibatkan pihak ketiga yang sifatnya independen dan netral atau non-intervensi dan tidak berpihak, ya, kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterimanya kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa tadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Tentunya si pihak ketiga itu ditunjuk atau diminta menjadi pihak fasilitator, ya. Jadi mediator tadi bertindak sebagai fasilitator saja, bukan sebagai yang memberikan keputusan. Dia hanya berhak untuk memberikan usulan atau rekomendasi dalam keputusan yang dibuat oleh para pihak. Jadi keputusan tetap dikembalikan kepada para pihak yang bersengketa, di mana pengambilan keputusan ini tetap berada pada para pihak, bukan pada si mediator. Oleh karena itu dalam proses mediasi sifatnya ini sebenarnya tidak formal, ya, sukarela, melihat ke depan dan harus kooperatif pada pihaknya dan berdasarkan pada kepentingan, ya. Seorang mediator tidak boleh berpihak dan harus bersifat netral. Akan tetapi mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan suatu keluaran yang bersifat substantif, dan para pihak sendiri yang memutuskan apakah mereka akan setuju atau tidak atas usulan dari si mediator tadi. Nah, cara dengan keputusan yang dibuat dengan proses mediasi ini itu akan menghasilkan keputusan yang cepat, yang hemat, ya, kemudian hasil-hasil yang memuaskan bagi para pihak, terjadinya kesepakatan yang sifatnya komprehensif atau customized, ya, kemudian praktek dan belajar prosedur-prosedur dalam penyelesaian masalah secara kreatif dan lain sebagainya, di mana sampai kepada keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Akan tetapi juga ada kelemahannya. Ini bisa memakan waktu yang lama. Kenapa? Karena adanya pihak ketiga tadi, ya. Pihak ketiga, kemudian adanya mekanisme eksekusi yang sulit karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak. Kemudian sangat tergantung pada itikat baik dari para pihak, kelemahannya, dan mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan dari mediasi tadi atau dari seorang mediator tadi tidak cukup diberikan kepadanya. Dan kemudian jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, maka kemungkinan ada fakta-fakta hukum yang penting yang tidak dapat disampaikan kepada mediator sehingga putusannya menjadi bias. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.